Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Administrasi Pendidikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu kita, Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Hafizatul Hasanah dengan NIM 23129171 dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Padang. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang administrasi sarana dan prasarana, mulai dari pengertian sarana dan prasarana, proses administrasi sarana dan prasarana, hingga pembahasan tentang bagaimana peran guru terhadap administrasi sarana dan prasarana ini. Kita mulai dari pengertian. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan merupakan seluruh proses yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan agar senantiasa siap pakai dalam PBM, sehingga PBM semakin efektif dan efisien guna membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Fasilitas atau benda-benda pendidikan dapat ditinjau dari fungsi, jenis, dan sifatnya. Secara istilah, administrasi yaitu upaya mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan orang-orang dalam suatu pola kerjasama. Sedangkan sarana adalah alat yang digunakan untuk secara langsung mencapai tujuan, misalnya ruang kelas, buku, papan tulis, dan lainnya. Sedangkan prasarana adalah alat yang tidak langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam proses pendidikan, misalnya lokal atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, dan lain sebagainya. Jadi, secara umum, sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang digunakan dalam pelayanan publik. Karena apabila kedua hal ini tidak tersedia, maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Selanjutnya ada proses administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama, perencanaan barang. Suatu kegiatan administrasi yang baik harus diawali dengan suatu perencanaan yang matang dan baik, yang dilaksanakan demi menghindari kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Perencanaan yang baik berdasarkan kebutuhan dan disesuaikan dengan tersedianya dana dan tingkat kepentingannya. Dalam penyusunan perencanaan dapat ditempuh dari beberapa cara, yaitu analisis kebutuhan. Kegiatan untuk mendapatkan informasi mengenai jenis, jumlah, kualitas, sarana, dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan oleh sekolah dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan sekolah, pergantian barang-barang yang rusak, hilang, atau dihapuskan, serta keperluan persediaan barang. Mengumpulkan data dan informasi mengenai sarana dan prasarana yang ada, penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua yaitu pengadaan barang. Pengadaan merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang, benda, dan jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Dengan kata lain, merupakan upaya merealisasikan rencana kebutuhan pengadaan perlengkapan yang telah disusun sebelumnya. Antara lain, pengadaan tanah yang dapat dilakukan dengan cara membeli, menerima hibah, menerima hak pakai, dan menukar. Pengadaan merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang, benda, atau jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan sebagai berikut. Pengadaan tanah dilaksanakan dengan cara membeli, menerima hibah, dan menerima hak pakai atau menukar. Pengadaan bangunan dilaksanakan dengan mendirikan bangunan baru, membeli, menyewa, atau menerima hibah atau menukar. Pengadaan perabot dilakukan dengan membeli atau membuat sendiri atau menerima bantuan dari donatur seperti BP3. Pengadaan kendaraan. Pengadaan kendaraan untuk sekolah telah dilakukan oleh pemerintah pusat.
Pengadaan sarana pendidikan, alat pelajaran, alat peraga, dan media pembelajaran, alat kantor seperti mesin ketik, mesin hitung, dan sebagainya, alat tulis kantor seperti kertas, tinta, map, dan sebagainya, diadakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu dengan jumlah besar tertentu melalui lelang atau tender melalui rekanan. Pengadaan buku-buku atau benda-benda grafis lainnya dapat diadakan dengan membuat sendiri, menerima bantuan, hadiah, dan hibah. Pengadaan sarana pendidikan menurut Syahril pada tahun 2014 ada beberapa kemungkinan yang bisa ditempuh, yaitu pembelian dengan biaya pemerintah, pembelian dengan biaya SPP, atau bantuan dari BP3 dan bantuan dari masyarakat lainnya. Yang ketiga yaitu inventaris sarana dan prasarana pendidikan. Merupakan kegiatan mencatat dan menyusun daftar sarana dan prasarana yang ada secara teratur menurut ketentuan yang berlaku ke dalam suatu daftar inventaris barang yang berfungsi sebagai data yang diperlukan dalam perencanaan, pengadaan, penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, pengendalian, serta pengawasan sarana dan prasarana. Salah satu aktivitas dalam pengelolaan perlengkapan pendidikan di sekolah adalah mencatat semua perlengkapan yang dimiliki oleh sekolah. Kegiatan pencatatan semua perlengkapan itu disebut dengan istilah inventaris perlengkapan pendidikan. Kegiatan tersebut merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Tujuan dari inventaris itu sendiri adalah terciptanya ketertiban administrasi barang, penghematan keuangan, mempermudah pemeliharaan dan pengawasan barang, menyediakan data dan informasi untuk perencanaan. Kemudian ada manfaat dari inventaris, yaitu mencatat dan menghimpun data aset yang dikuasai unit atau organisasi, menyiapkan dan menyediakan bahan laporan pertanggungjawaban atas penguasaan dan pengelolaan aset organisasi, menyiapkan dan menyediakan bahan acuan untuk pengawasan aset organisasi, menyediakan informasi mengenai aset organisasi atau negara yang dikuasai departemen sebagai bahan untuk perencanaan kebutuhan pengadaan dan pengelolaan perlengkapan departemen. Yang terakhir, menyediakan informasi tentang aset yang dikuasai departemen untuk menunjang perencanaan dan pelaksanaan tugas departemen. Yang keempat yaitu penyaluran barang. Penyaluran merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang suatu kepada instansi yang lain. Kegiatan penyaluran barang meliputi 3 bagian, yaitu penyusunan alokasi, pengiriman barang, dan penyerahan barang. Yang kelima yaitu pemanfaatan dan pemeliharaan. Pemeliharaan adalah kegiatan terus-menerus untuk mengusahakan agar barang tetap dalam keadaan baik atau siap untuk dipakai. Tujuan dari pemeliharaan sarana dan prasarana antara lain agar barang tidak mudah rusak karena hama atau suhu atau cuaca, agar barang tidak mudah hilang, tidak kadaluarsa, tidak mudah susut, dan agar sarana dan prasarana selalu dalam keadaan bersih. Pemeliharaan sarana dan prasarana dapat dilakukan dengan berbagai cara, berdasarkan waktu yaitu pemeliharaan sehari-hari dan secara berkala, berdasarkan jenis barang yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak. Kemudian yang keenam ada penghapusan. Penghapusan merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan barang-barang dari daftar inventaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila biaya rehabilitasi barang terlalu besar, sedangkan daya pakainya terlalu singkat, maka barang tersebut lebih baik tidak dipakai atau dikeluarkan dari daftar inventaris. Sebagai salah satu dari pengelolaan perlengkapan atau penghapusan memiliki arti mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian yang jauh lebih besar yang disebabkan oleh pengeluaran yang semakin besar untuk biaya perawatan dan perbaikan, pemborosan biaya untuk pengamanan barang-barang. Kemudian meringankan beban kerja inventaris karena banyaknya barang-barang yang tinggal menyusut. Yang ketujuh ada pengawasan. Seluruh kegiatan administrasi sarana dan prasarana tidak bisa berjalan sendiri tanpa dikendalikan dan diawasi. Pengawasan bukan merupakan suatu pengaturan yang kaku, tapi merupakan koordinasi serta akselerasi bagi seluruh fungsi pengelolaan administrasi sehingga pemborosan waktu dan tenaga dan biaya dapat dihindarkan.
Materi terakhir adalah peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Peranan guru dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah dimulai dengan perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengawasan penggunaan sarana dan prasarana. Kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sarana dan prasarana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas pasal 45 ayat 1, yaitu setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi kebutuhan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Adapun peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana sekolah adalah terlibat dalam perencanaan pengadaan alat bantu pengajaran, terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu pengajaran yang digunakan guru, pengawasan dalam penggunaan alat praktek oleh siswa, ataupun peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana, yaitu sebagai seorang profesional administrasi pendidikan yang berusaha untuk menjaga sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran. Juga harus menanamkan kepada siswa kedisiplinan dalam memakai suatu barang di sekolah, serta memberikan pengawasan kepada siswa yang memakai alat-alat di sekolah. Nah, teman-teman, mungkin itu saja materi dari saya tentang administrasi sarana dan prasarana. Saya Hafizatul Hasanah. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.